Hai hai, selamat datang lagi di video pembelajaran kelas 6 dengan saya Mr. Alan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Gimana kabar semuanya? Sehat kan? Ya, asik, bagus kalau semuanya sehat. Jadi ingat kalau tidak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah dulu. Dan kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, dan rajin-rajin cuci tangan. Ya. Oh iya, satu lagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, diklik subscribe-nya, biar kami guru-guru kelas 6 Internasional Global jadi lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lain. Oke, waktu itu kemarin kita sudah belajar tentang eksplanasi, masih ingat kan? Ada bagian-bagian apa saja dari teks eksplanasi? Ada 3 bagian teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu fungsinya sebagai paragraf pembuka. Isinya itu berupa informasi singkat topik yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dan karena ini adalah sebagai pembuka, pasti letaknya ada di awal bacaan atau di paragraf pertama tiap-tiap bacaan. Itu pernyataan umum. Lalu bagian yang kedua adalah deretan penjelas. Ini merupakan bagian inti dari teks eksplanasi. Dan isinya itu penjelasan lebih rinci mengenai proses atau peristiwa yang akan dijelaskan di bagian pernyataan umum. Jadi kalau pernyataan umum itu hanya satu paragraf di awal, kalau deretan penjelas isinya itu beberapa paragraf di tengah-tengah sebagai intinya. Dan yang ketiga adalah bagian kesimpulan. Dan kesimpulan itu adanya di bagian akhir sebuah teks. Isinya pendapat dari si penulis tentang topik yang sedang dijelaskan. Misalnya, jadi manfaat dari tumbuhan ini adalah bla 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 bla. Atau sehingga yang harus kita lakukan saat ini adalah menjaga kebersihan dan bla 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 bla. Itu contoh dari kesimpulan dan ada di paragraf akhir. Pernyataan umum ada satu paragraf di awal, deretan penjelas ada beberapa paragraf di inti di tengah, dan terakhir adalah kesimpulan. Itu tadi adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi. Nah, informasi yang ada di teks eksplanasi biasanya itu cukup detail. Nah, untuk bisa mengetahui semua penjelasan yang disampaikan, untuk bisa lebih memahaminya, maka kamu perlu menggali informasi dari teks tersebut. Nah, untuk bisa menggali informasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Pertama nih, baca dengan seksama teksnya. Baca baik-baik teksnya tersebut. Yang kedua, tentukan atau cari topik yang dibahas di teks itu tentang apa. Dan yang terakhir, ketiga, setelah menentukan topik, tentukan juga informasi penting dari masing-masing paragrafnya. Gampang kan? Untuk bisa cari informasinya, untuk bisa paham dari teksnya, baca, cari topik, dan cari informasi per paragrafnya. Setelah membaca teks eksplanasi, sebetulnya kamu itu bisa menyajikan kembali informasi-informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri. Jadi ada gambar-gambar. Kenapa bisa disajikan dalam bentuk gambar berseri? Agar penjelasan yang tadinya bentuknya teks bisa disajikan menjadi hal yang lebih menarik. Kalau gambar kan lebih menarik dan bisa membantu menjelaskan dari teks tersebut. Tapi dalam menyajikannya menjadi gambar berseri ada 2 hal yang penting yang perlu diperhatikan ya dalam membuatnya. Yaitu pertama,
tentang topik, dan yang kedua tentang ide pokok per paragrafnya. Jadi sebelum membuat gambar berserinya, perhatikan apa topiknya, dan yang kedua apa ide pokok per paragrafnya. Langkah-langkahnya apa saja membuat gambar berseri dari teks eksplanasi? 1. Lagi-lagi tadi kan, cari dulu topik teks eksplanasi tersebut. Setelah dapat topiknya, tentukan ide pokok per paragrafnya. Cari ide pokok per paragrafnya. Setelah dapat ide pokok per paragrafnya, buat kata kunci per paragraf berdasarkan ide pokok tadi. Ya, masing-masing paragraf cari pokoknya, dan setelah dapat ide pokoknya, cari kata kuncinya. Setelah dapat kata kunci dari per paragraf itu, cari gambar-gambar yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Lalu, sajikan gambar-gambar itu secara berurutan sesuai dengan paragraf-paragrafnya tadi. Sehingga jadilah sebuah gambar berseri dari penjelasan teks eksplanasi. Sebagai contoh, kalian bisa buka buku Erlangga halaman 23. Di situ ada teks eksplanasi dengan judul Globalisasi di Bidang Ekonomi. Nah, di teks yang panjang itu kemudian bisa disajikan ulang dalam sebuah bentuk gambar berseri. Ini agar lebih menarik buat yang melihatnya dan membacanya. Mudah-mudahan kemudian agar kalian bisa lebih menguasai, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Banyak latihan mengidentifikasi bagian-bagian teks eksplanasi, cari ide pokoknya, cari topiknya, dan cari informasi pentingnya. Oke, gitu saja penjelasan dari Mr. Alan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dah.